Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Risti. Iya, Bu Nisa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Hanya ini ada batuk pilek, jadi suaranya agak parau begitu. Oh iya, memang cuaca di luar sangat ekstrim ya Bu, jadi rawan terkena virus. Tetap jaga Iya, kesehatan Bu Nisa. ya, Bu Risti. Iya, baiklah. Kira-kira apa yang mau kita obrolkan hari ini ya Bu Nisa? Em, jadi begini, Bu, saya itu sedang galau. Em, saya merasa bahwa murid-murid saya di sekolah itu memiliki motivasi internal yang bisa dikatakan masih rendah, sehingga hasil belajar mereka juga menurun. Nah, saya mau sharing dengan Bu Risti, kira-kira bagaimana ya untuk mengatasi hal tersebut? Jadi, Bu Nisa hari ini mau sharing terkait dengan motivasi internal murid yang rendah, kemudian harapannya akan menemukan solusi untuk mengatasi motivasi internal siswa yang rendah itu ya Bu ya. Iya, betul Bu Risti. Baiklah, kalau eh, seperti itu, mungkin bisa Bu Nisa ceritakan masalah yang dialami Bu Nisa saat ini? Iya Bu. Jadi begini, saya merasa bahwa saat ini ketika masuk ke dalam kelas, saya sering mendapati kondisi kelas yang kosong, kemudian dalam artian anak-anak itu masih belum siap untuk mengikuti pembelajaran. Bahkan bisa dikatakan mereka itu seperti belum sadar begitu, Bu. Nah, kemudian seringkali juga ini begitu masuk kelas mereka langsung membuka HP, kemudian main game, membuka sosial media dan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. Dan ternyata itu semua berefek atau mengakibatkan hasil belajar mereka juga menurun, Bu. Baik, jadi menurut Bu Nisa saat ini, Bu Nisa merasa kondisi siswa-siswa di kelas Bu Nisa saat ini eh, seperti kurang siap belajar ya, kurang siap mengikuti pembelajaran atau bisa dikatakan motivasi internalnya itu rendah sehingga hasil belajarnya juga menurun, begitu ya Bu ya? Iya, betul, Bu. Nah, menurut Bu Nisa, berapa persen anak-anak yang memiliki motivasi internal yang rendah di kelas Ibu? Kalau di rata-rata setiap kelas yang saya ampu sih kurang lebih 30%-an lah, Bu. Motivasi yang masih kurang, sisanya itu 30 yang tinggi dan 40% yang bisa dikatakan tengah atau sedang. Jadi ya masih perbandingannya kurang begitu menurut saya. Oh, begitu. Jadi, menurut Bu Nisa, secara keseluruhan ada 70% murid ya yang perlu ditingkatkan motivasinya. Iya, betul, Bu. Oke, baik. Tadi Bu Nisa mengatakan 30% dari keseluruhan murid sudah memiliki motivasi yang tinggi. Nah, menurut Bu Nisa, yang disebut murid yang memiliki motivasi tinggi itu yang seperti apa ya, Bu? Kalau menurut saya ya yang masuk ke kelas itu sudah dalam kondisi siap tentunya ya, Bu. Kemudian seperti bersemangat, sudah fokus, membawa peralatan pelajaran yang lengkap, kemudian muncul inisiatif dan kreatif di dalam dirinya. Nah, hal-hal semacam itu yang menurut saya siswa itu sudah siap atau sudah memiliki eh, apa ya? Ya kesiapan dalam belajar begitu, Bu. Baiklah. Berapa persen, Bu, idealnya murid dalam kelas Bu Nisa yang memiliki motivasi tinggi?
Mungkin pada awalnya saya menginginkan meningkatnya motivasi siswa itu ya minimal 75 sampai 8% ya, Bu. Selanjutnya harapan saya semakin meningkat, bahkan bisa sampai ke 100% gitu. Baik, baik. Apa Bu Nisa sebelumnya pernah mengamati murid yang berjumlah 70% itu memiliki motivasi yang rendah itu karena apa? Kalau berdasarkan pengamatan saya, mereka itu memiliki kondisi yang seperti itu karena ada faktor dari keluarga salah satunya yang menyebabkan mereka menjadi tidak fokus di sekolah, seperti kondisi orang tua yang tidak harmonis, tidak utuh karena bercerai ataupun meninggal. Nah, hal-hal semacam itu eh, mengakibatkan mereka harus hidup atau tinggal bersama keluarga yang lain seperti nenek atau kakek. Nah, sehingga si anak ini merasa kurang terdampingi oleh orang tuanya. Begitu, Bu. Baik. Jadi menurut Bu Nisa, faktor keluarga ya yang memiliki pengaruh utama yang menyebabkan motivasinya itu rendah. Betul, Bu. Oke, Bu. Selain itu, menurut Bu Nisa, kira-kira apa lagi ya yang menyebabkan murid-murid itu masih memiliki kesiapan belajar yang rendah? Kalau menurut saya sih, selain karena faktor keluarga, juga karena mereka ini sebelumnya belum memiliki tujuan atau perencanaan untuk masa depan mereka yang jelas. Jadi tidak tahu apa cita-citanya, rencana ke depannya setelah lulus itu seperti apa, sehingga ya terjadi seperti mengalir begitu saja tanpa arah yang jelas begitu. Oke, jadi saya simpulkan menurut cerita Bu Nisa tadi, motivasi yang rendah itu yang pertama karena faktor keluarga dan yang kedua karena mereka belum memiliki tujuan ataupun belum mengenali minat mereka sehingga seperti belum ada rencana ke depan seperti apa, begitu ya Bu ya. Iya, Bu, kurang lebih seperti itu. Baiklah. Eh, Lalu menurut Bu Nisa, untuk apa yang bisa Bu Nisa lakukan untuk menuntun mereka menemukan tujuan, minat ataupun passion mereka dan rencana mereka untuk masa depan? Mungkin bisa saya lakukan dengan memberikan motivasi-motivasi sebelum memulai pembelajaran di setiap hari, atau mungkin bisa berbagi pengalaman tentang pembelajaran hidup yang saya alami, atau mungkin tokoh-tokoh yang sudah sukses dibagikan kepada mereka, sehingga muncul di dalam benak mereka pemikiran baru atau ide kreatif di dalam diri mereka, Bu. Misal Bu Nisa sudah memberikan motivasi-motivasi sebelum pembelajaran dimulai, kemudian dampak itu belum signifikan atau belum efektif, kira-kira apa yang bisa Bu Nisa lakukan selanjutnya? Mungkin saya akan ini, Bu, memantau perkembangan mereka. Namun, jika pada beberapa murid itu tidak efektif, saya akan memberikan bimbingan kepada mereka di luar jam pembelajaran atau di waktu-waktu luang, di mana saya luang, murid luang. Betul. Oke, Bu Nisa akan memberikan motivasi-motivasi sebelum pembelajaran dimulai dan apabila belum efektif akan ditambah pada di luar jam pelajaran sesuai dengan waktu luang Bu Nisa dengan murid begitu ya. Iya, Lalu benar, Bu. kira-kira Bu Nisa akan memulai memberikan eh, rencana yang tadi Bu Nisa sampaikan. Mmm, rencana ya, Bu, tadi ya?
Iya, Bu Nisa, kapan kira-kira akan melakukan memberikan motivasi-motivasi kepada murid itu? Seperti yang tadi Ya, Ibu saya akan sampaikan. coba terapkan dulu. Oh iya, saya akan coba terapkan dulu rencana saya yang tadi telah kemukakan. Setelah itu mungkin saya akan menghubungi lagi Bu Risti untuk membicarakan masalah ini terkait dengan progresnya, begitu Bu. Hmm, baiklah, jadi nanti setelah Bu Nisa terapkan, kita akan mengobrol lagi ya. Iya Bu. Iya. Eh, saya tunggu obrolan berikutnya terkait progres Bu Nisa ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Iya. rencanakan ini bisa berhasil. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Risti. Ya, sama-sama Bu Nisa.